Jawi, budaya Jawi, alhamdulillah. Itu mugi-mugi kanthi rawuhipun organisasi Lintang Panjerino kita sedaya saged ngemban amanah saking para leluhur inggih menika nglestarekaken budaya Jawi. Lintang Panjerino kami dirikan tanggal 17 Agustus 2018. Untuk kegiatan-kegiatannya saat ini masih di sekitar Delangu, tentang kebudayaan, tentang sosial kemasyarakatan, juga intinya fokus pada kebudayaan. Tetembungan Lintang Panjerino menika sampun kaprah wonten masyarakat, sampun umum atus masyarakat, sampun mangertosi, sampun nate mirengaken tembung Lintang Panjerino menika. Lintang Panjerino menika misinipun sebagai rahmat bagi alam semesta, hamemayu hayuning bawana. Lajeng strateginipun menika Lintang Panjerino nggih menika ngawontenaken sarasehan, ngawontenaken pepanggihan-pepanggihan ingkang ngrembag babagan falsafah Jawa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ati coro mugi kula pamiwara kepareng marak mangarso.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesepuh ingkang musti dateng jatnikaning diri ingkang pantes kinatuten. Para lenggah, para sutresna budaya Jawi ingkang sayektos luhuring budi, sumrambahipun dateng para seniman seniwati ingkang rinten dalu tansah handuduk amrih perembakaning seni budaya Jawi ingkang satuhu minulya ing budi. Kapurwakan kanthi unjuk haskunkara mugi kawilujengan karaharjan tuwin kabegjan tansah tumedhak warating sagung dumadi kajiwa kasarira dumateng kita sedaya. Ingkang amangkati nginjil Bapak Doni Wigno. Sumoga sesarengan kunjuk dumateng para yang sami ngasuk agami Islam ngaturaken sholawat salam kunjuk dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semanten ugi ingkang ngrasuk agami sanes kasun mangayu-ayuning bawana jumbuh kalian kapitadosan panjenengan piyambak-piyambak. Manggilingan ingkang samangke insyaallah badhe dipun babaraken dening panjenenganipun sumber kawruh ingkang pinunjul ingkang kinurmatan Ki Agung Bakar ingkang mijil saking jaringan lintas kultural Rumah Nusantara. Ki Agung Bakar menika ingkang kagungan jati-jati. Semoga sanes sedaya panjenengan kasuwun mampir sedaya. Purna saripatining adicara ingkang samangke ugi badhe dipun wontenaken wekdal kagem pitakenan awit samangke kasuwun para sutresna budaya nyametaken utawi satata diri melahiraken punapa ingkang dados pitakenipun. Yang saya hormati Bapak Agus Sukarsito, para desa Sabrang. Yang saya hormati Ki Agung Bakar. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu, para rawuh, para lenggah sedaya. Mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada grup keroncong semuanya Indo, luar biasa panjenengan sedaya sukses kanjeng panjenengan sedaya. Terima kasih juga kepada ibu bapak, para hadirin, para penggiat budaya, bilih terawuhan panjenengan sedaya wujud tresna dumateng kula sarencang sedulur lintang panjenengan ugi wujud tresna panjenengan dumateng kebudayaan Jawi meskipun mekaten gegandingan wekdal sampun sawet dalu boten panjang lebar kalau mau sampun kathah dipun ngendikaken Bapak Lurah Pak Agus Sukarsito panjang lebar menika kangge penghemat waktu mekaten anggen kula matur wonten obatipun kawula nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun. Kali saking anggenipun Bapak Pengendali Woro mari wekdal kawula supados utawi Bapak Doni Wigno ingkang sampun kepareng nimbali kawula malah atas kaki kalih ingkang swida tidak piyambak wonten kubu kula lajeng tasih kirang pitados terus dipun wanculi malih tidak baenan kubu kula kalian Mas Oki menika. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu ingkang sarwi pinanggih. Kemudian ini sepuh sepuhkan dalu menika kempal manunggal wonten
Kadepokan utawi komunitas budaya Lintang Pandirino ingkang rawuh menika ingkang estu kawula bektosi kathah kira kepunten kula guru kula dulur kula lempang dalu menika menika berbote bangun katresnan kaliyan dulur-dulur Lintang Pandirino. Terus biasanipun niku sering kumpul jagongan kaya dulur Lintang Pandirino. Namun dalam menika jagongan tapi dikemas radi ageng kan. Kajenge tambah guyon. Kalian dalam menika sesuai tugas kula mriki dutel Pak Doni pemantik berarti Pak Kenglo bajongi mancing. Mungkin nek bahasane Mas Agus niku waduh awrat sangat kangge kula. Nek kedung kawula tunggu buku. Guru kula kata sangat yang rawuh dalu menika senda-senda kula atrakan panggung menika juga tresnan dulu Lintang Pandirino ngrawakaken panjenengan samping dalu menika saperlu nggih jagongan sarengan bawa rasa ing dalu menika. Nek temane kita iki nyenengke ya bingung-ke ya medeni kan. Sudah dari awal kita sepakati ayo bukan kita sepakati waktu itu malam-malam kita ngobrol bahwasanya spirit kebudayaan kita yang adalah gotong royong. Di situ ada spirit welas asih, berkumpul dan macam-macam. Pak Doni itu mosok, tulisannya mosok, temanya gotong royong kurang menarik. Bagaimana teman ini? Ya, ambil tema sing rodok betok wingit, Gisi. cokro mandilingan. Raitan TNT gotong royong. Dan malam hari ini luar biasa, kalau nanti ingat lewat komen kali panitia, komen kali panitia, itu waktu yang dijelaskan, bapak kan ikan gini ganti. Terus bagi kalau ini cokro mandilingan ini. Kemudian senaiknya ini waktu jadah. Lah niku sing fenomenal lumpia dilek, mancing ngetos ya. Lumpia dilek wonten roti. Ini cokro mandilingan kangge kula. Perjalanan roda. Waduh kan gitu. Jadah niku abad 14 pun enten iki. Senengane niki mungkin Buku Gandri nggih seneng nggih jadah. Jadah sepuh niki. Terus mriki muncul mulai tangguhe nek kerse kamar dikan iki sosis bulet niki. Lumpia bulet. Ciri khas Belanggu meskipun nggak ada. Nah, ini tangga kamadikan ini. Ini nggih saking Semarang kalau melihat sejarah ini masih nol. Ingkang ngertos, nek roti itu tangga milenial tapi nggih. Lah niki akulturasi budaya dari masa lalu hingga sekarang. Ini kita cokro mandilingan kan. Niki kan break dipun bahas kali panitia kalau. Salajengipun dalu niku kalau katraki panggung Kunden kula Pak Lurah selalu berkait kegiatanipun Lintang Pandirino Sarasiat Budaya. Harus dari mereka jane niku Pak Lurah Sarasiat jagonganipun budaya. Bukan budaya. Entah temane apa ya ini budaya kita. Jagongan biar seperti budaya. Lirik masa kini kan kadang sih bicara budaya mahal. Lirik itu budaya. Padahal kelamin itu pun budaya. Berarti satu lirik, bersahabat baju itu dan budaya, produk dari budaya. Ini dalam menikah rawuh paling penting Mas Didi nih. Saking Inggris nih. Ini karantina pada. Jadi pengen maju Mas Didi jadi. Pandangan budaya di tanah air kita di tahun Sokon Jogja kayak global. Dari Inggris bagaimana pandang budaya kita? Mungkin nanti ada sesi. Kita rewati kali pulau dalam kesehatan kebahagiaan. Begitu pegiat budaya dari Delanggu, Mas Iksan saking Raja Lele, Walika Pak Tono, Sanggar Ganesa, Mas Ino Punto, semuanya Indo, juga rencangannya pulau Mas Pandu, Pak dosen UNS juga. Jadi luar biasa pada malam hari ini Sarasian, Baworoso, utawi jagongan dalam skup agak besar. Meskipun ini juga situasi pandemi, situasi memprihatinkan, tapi tidak
mengurangi semangat kita untuk selalu berbicara bersama-sama berbentuk kebudayaan. Saat ini pun acara kula mulai kaitan pun Cokro Manggilingan bahwa sampai ketemu setunggal di menika senek nika Cokro Manggilingan laku ekstrim mulai nika jajare Pak Lurah atau yang termas akhir gitu ya langsung tanglet kula Cokro Manggilingan ini apa Kang ngoten. Nggih monggo disepakati angsal boten nggih angsal Kang. Cokro itu objek wisata Manggilingan. Manggilingan apa ya Kang ya? Disepakati tempat objek wisata ya. Nggih kula sepakat kan nggih berarti kan sepakat kan. Saderengipun kula mulai saya akan mengajak panjenengan sami masuki nika gunungan nika tunggal nggih dari Pak Atok nika tunggal. Ada nih, nika tunggal ini kita sekalian. Oh, ngoten. Nggih, Pak Atok tunggal. Biasa itu masalah. Kita ada nih. Jadi Mataraman itu. Ada, mungkin enten nih. Mungkin enten, Mas Agus. Tunggal nih kok, baca sing mriko, tunggal sing wis setan ini. Mas Pak Alu Pak Eko. Pak Eko 1, Pak Atok 1. Mawon Pak Atok, Pak Lurah. Setiap kula nika. Nika lho, Pak Lurah nika. Mulai nika besok nika nggih Pak Lurah ngeluh dari daerah. Mantan Pak Lurah. Nika mawon, nika nika. Ojo. Nah. Mas Atok, dicoba piye Mas Atok? Nah, setunggal saking kanca-kanca mriki, supaya kena endor iki. Nah, mungkin anu nggih. Aturan main ngeten Mas Atok. Jadi Pak Doni nanti mau memutarkan sebuah gending karawitan. Coba nanti mulai dari Mas Anto, Pak Eko sampai yang satunya. Ketika mendengar gending karawitan, coba itu jangan main ke Mas. Jumeneng sakit, lenggah sakit dan sapi. Minimal 10 detik. Nah setelah itu mungkin operke Mas Akir, Pak Eko mungkin operke Riki dan akan berkumpul bertemu di sini lagi. Dawa nggih angsal. Nggih kajeng dicek ini soalnya mungkin dawa angsal. Lah sanesipun anu ngamati. Ya iki tumapaking jaman Rajah Kala Dayamala. Jamaning donya kelangan suksma. Saking jalma tumita sarwa tata yaksa. Patrapean untal jagat lakune anyengkul Gusti. Gedandapan edan ora karuan bisa bisu amutan nesu gawe gugup kisro ngiwake rasa wulan pakewu aburu buto kelangan kawruh solah bawane gedandapan edan ora karuan gugup kisrungi wakira saya wulan pake wuhabur butuh kelangan kawruh pranataning donya wis karo do peksa kaidak idak kasuwek-suwek dayaning durga lan memala akeh kang wis dadi korban kang eling lan kang lali kabeh Karaja Pati wis ora ana maneh bedane bejo lan cilaka amarga jagate wis kebak buta memala maneh bedane bejo lan cilaka amarga jagate wis kebak buta memala padha lincak-lincak nabrak-nabrak apa wae sing dikutak dasare dikatelik mamula akeh kang kepeksa sida gelem dadi seksi bali nyetani
hidup noto hingga paring bahaya. Pungkasaning carita babar Bayola liwat ayudat nolo dosaning jagat. Rakreh roh ayu remating apa mayu. Mayu ayu ning bumi, mayu ayu jagat. Jagat jogo ning gataning dumadi. Baru menika panjenengan sami kalian kula kepala manunggal mriki lembaga dijagokan secara akbar menika juga karena tresna budaya. Napa kaitane kali cakra manggilingan? Walaupun cakra manggilingan sepindah menika selek. Cakra manggilingan kedua perjalanan spiritual panjenengan dengan mendengarkan musik dan memainkan gunungan wayang itu juga perjalanan roda kehidupan panjenengan secara pribadi. Secara spiritual, rasa apa yang panjenengan rasakan ketika jangan memainkan gunungan wayang dengan mendengarkan musik itu? Pengalaman pribadi panjenengan yang akan menjawab itu. Itu bagian daripada cokro manggilingan panjenengan dalam merangkai kehidupan ini. Yang lain, bahwasanya bagi kami dan saya meyakini 5 konsep perjalanan spiritual atau religiositas. Sebagai orang Jawa, kita sudah banyak ditinggali banyak sekali budaya-budaya leluhur yang itu sebenarnya bukan budaya kuno, tapi mencatatkan di masa depan juga. Bahkan sampai hari ini kita diberi kesadaran dan budaya yang sangat luar biasa, itu gotong royong. Mungkin Pak Didi yang berpengalaman di negara di Eropa dan itu beda lah ya. Memiliki ide manggil penanggungan itu rekan saya. Pertanyaan Mas Biasa Jamro memang asli Flores ya. Lajeng besar di Jawa, mencari aku tadi sampai ketemu Jawa Jo, Jawa Jo, Rahayu. Terus sama ibu penghayat juga Rahayu. Terus menikah penghayat. Terus wonten ing KTP memang wonten pemerintahan desa nggih. Desa Sabrang misalipun. Lah kok ini agama atau kepercayaan dicoret. Nggih to. Niku pun diawasani ateis, mboten biadha mboten. Tapi menika kepercayaan. Sing saking kepercayaan itu namun Kang Prasojo sederhana banget. Misalnya Mas Agung Bakar, Mas kan di Belanggu. Belanggu itu Mas Budi, mengganggu. Ngoten to. Rakitan ada apa cabe-cabe. Nek tetep ganggu. Nah, ngaten menika. Nah, saking sederhana itu. Saking sederhana itu ngaten. Kebetulan sejak zaman Orde Baru itu kegiatan para penghayat ini masih diawasi, takut ada yang aliran sesat gitu ya. Terus jadi masih diawasi oleh tim Pakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan. Itu ketuanya itu Kajari, anggotanya ya dari Polres, Kodim, kemudian dari Kesbangpol, kemudian mencantumkan identitas di KTP. Itu ya Pakor Pakem juga sudah tahu diri. Jadi kalau misalnya enggak pertemuannya itu enggak di kejaksaan yang enggak apa-apa, di paguyuban boleh. Jadi saya tidak tahu yang di Klaten di sini, tapi kalau di Ende namanya, kalau kepercayaan asli saya itu yang namanya Salika, satu tungku api yang artinya satu tungku yang terdiri dari 3 bata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminologi dimengerti itu meniscayakan banyak yang tidak diketahui. Mengerti itu hanya memahami sedikit, tapi minimal berani ngomong. Suatmoyo itu saya kenal Pak Untung Amergo karena teman akrabnya Pak Di saya dari kecil, Pak Di Bambang. Pak Di Bambang itu ikut Suatmoyo itu beserta Pak Ratmin. Saya juga sering ke rumahnya Pak Ratmin dulu karena anaknya salah satunya teman saya, Dono itu. Itu apa-apa ngerti. Kajeng itu babakan Klaten. Sing riyen pun nanti kula cerita teng mriki. Nek Klaten iki umure dinomke dadi 215 kan. Nek miturut. Nah, miturut Mas Hari niku luwih dinomke KTP ning Klaten iku. Mas Hari engko kula suwun sekedhik dengan cerita niku lelek kanca-kanca dolaku jenengan tekan plat tekan diti ku bisa cerita. Monggo. Jadi kula naming serius mawon napa ingkang saged kula ngertosi dados ingkang kula sinaoni babagan masalah sejarah Klaten. Kula mulai mungkin saking penyaipun Bapak Anto ya ingkang nyuwun periksa masalah sejarah niku wau kula tambahi tapi boten anu. Jadi niku pelajaran niku sebelum abad 1 Masehi. Setelah abad 1 Masehi itu masuk masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Jadi antara abad 1 sampai abad 15 Masehi. Setelah itu masuk lagi periode Islam, masa Islam. Setelah itu masuk masa kolonial dan sampai kemerdekaan niku wau. Terus sebelum ingkang dipun ngendikaken panjenengan wau Hindu masuk niku wonten tanah Jawa khususipun niku leluhur kita kula mben niku sampun kagungan kepercayaan piyambak nggih kebudayaan niku wau napa ingkang pun disebut nika animisme dinamisme menika. Dados kepercayaan terhadap roh nenek moyang, terus kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai semacam kayak dalam tanda kurung mistik nih mau. Jadi karena dianggap paling primer karena apa? Prasasti ini dituliskan pada saat itu. Jadi itu berlangsung lama, bisa bertahan sampai ribuan tahun, apalagi itu dipasang di sebuah batu atau logam ataupun di daun lontar seperti itu kan ada macam prasasti. Jadi semacam prasasti itu dipakai para arkeolog, para ahli sejarah itu bisa untuk menentukan hari jadi sebuah kota ataupun daerah. Seperti yang di Indonesia yang sudah itu kayak semacam prasasti namanya Anjuk Ladang itu menjadi prasasti Nganjuk, hari berdirinya Nganjuk, dan Magelang juga dari prasasti Mancasih dari kata gelang-gelang itu tadi. Untuk Klaten sendiri sebenarnya yang jadi patokan selama ini pada saat peletakan batu pertama pendirian benteng Angelenburg yang sekarang menjadi Masjid Raya di Klaten itu yang dekat alun-alun itu dulu ada benteng namanya. Itu berdirikan pada tanggal 28 Juli 1804. Untuk pendirinya di data sejarah tidak ada. Cuman kemarin waktu pas menentukan hari jadi itu dirujuknya pakai catatan-catatan dari Karesidenan Surakarta waktu itu ada catatan sedikit. Jadi yang sebagai acuan bahwa Klaten sudah disebut pada saat itu. Jadi yang dijadikan patokan itu Klaten disebut. Jadi nama Klaten disebut di dalam pendirian benteng Angelenburg tadi. Sebenarnya Klaten sendiri sudah ada sejak tahun 778 Masehi. Ditengarai dengan adanya nama prasasti Kelurak. Prasasti tertua ditemukan di Klaten di desa Kelurak, Prambanan. Prasasti itu menceritakan pendirian Candi Sewu. Candi Sewu termasuk komplek Candi Buddha yang dianggap candi tua. Sebelumnya ada lagi candi yang lebih tua lagi, yaitu komplek Candi Deng dan Candi Gedong Songo. Cuma di sana beraliran Hindu. Aliran Hindu karena di sana itu berbeda aliran dengan yang di Jawa Tengah yang bagian selatan seperti yang di Klaten ini. Dari angka 778 Masehi itu menyebutkan seorang raja yang bernama Raja Indra
Nah, nama panjangnya saya lupa, cuman itu ditengarai sebagai nama Rage Panangkaran, itu terus menetapkan perdikan yang bernama Bihara I Pikatan. Dari kata pikatan ini secara perkembangan zamannya itu diduga itu menjadi kata Piklaten jadi Piklaten. Seharusnya seperti dari data sejarah, karena dari prasasti itu bisa diketahui angka tahunnya bahwa di Klaten sejak tahun 778 Masehi sudah ditempati dihuni. Dalam arti dihuni itu bukan hanya satu kelompok saja, karena dihuni oleh suatu komplek kerajaan besar, yaitu kerajaan Mataram kuno. Jadi sebelum Majapahit itu ada kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Klaten. Nama kerajaannya Medang Ibumi Mataram. Itu kerajaan pertama yang masuk dalam data sejarah. Untuk kerajaan Kalingga seperti yang disebut-sebutkan itu tidak ada data sejarahnya kecuali dari berita-berita tertulis, berita kronik Cina saja. Jadi kurang begitu valid. Kalau dari data sejarah prasasti jelas disebutkan Medang Ibumi Mataram itu berada di tanah Rakai Piklaten tadi itu. Setelah berjalannya waktu selama kurang lebih 200 tahun berada di Klaten, tanah Klaten, kerajaan Mataram kuno itu pindah di tempat yang namanya Medang Ibumi Poh Pitu. Di Tengarai itu di sekitar daerah wilayah Kedu. Jadi antara sekitar Magelang. Setelah itu pindah lagi ke Medang Ibumi Ujung Galuh. Di Medang Ibumi Ujung Galuh itu dia sudah di pemerintahan ke Jawa Timur pada tahun 932 Masehi. Jadi dengan angka 778 Masehi tersebut seharusnya itu bisa jadi rujukan hari berdirinya Klaten. Karena dengan data catatan biarpun itu tidak menyebut kata Klaten, tapi dari nama Bihara I Pikatan tadi itu secara konsonan pengucapan itu dari era dulu sampai sekarang itu kan berubah-berubah. Apalagi dengan masuknya pengaruh Islam, pengaruh kolonial dan pengaruh lainnya itu pengucapan di lidah Jawa terutama itu kan bisa berganti itu. Jadi dengan angka tersebut harusnya bukan 216 tahun ulang tahun Klaten yang bertepatan buat tanggal 28 Juli besok, harusnya lebih dari 1200 tahun. Dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya prasasti yang ditemukan di Klaten. Untuk saat ini ada sekitar 18 prasasti yang ditemukan di Klaten. Untuk daerah Delanggu sendiri juga saya juga menemukan banyak peninggalan yang saya anggap itu masa Mataram kuno, termasuk yang di Segaran itu kalau nggak salah lupa itu Segaran, terus di Miliran Mendak itu juga ada, dan di daerah-daerah sana itu juga termasuk era Mataram kuno karena itu didapatkan bukti dari adanya peninggalan yang namanya Yoni. Yoni itu sebagai tempat dari simbol istri dari Dewa Siwa, dari yang dipuja dari agama Hindu tadi itu. Setelah masuk di tanah Klaten itu sudah didiami oleh peradaban Hindu Buddha tadi itu. Mungkin demikian saja. Jadi intinya Klaten itu lebih tua dari apa yang ditulis sekarang 216 tahun. Dengan catatan tadi, dengan berdasarkan data prasasti yang sudah ditemukan di Klaten. Jadi untuk komplek-komplek candinya kita juga sudah tahu, ada komplek Candi Prambanan Borobudur, Candi Prambanan Sewu Pelausan. Prambanan itu Nun Sewu ya, kalau mau dibuka secara jelas lagi, Prambanan itu didirikan bukan oleh Rage Pikatan, tapi lebih tua lagi. Prambanan, Candi Sewu, Pelausan, Candi Ratu Boko itu satu masa, jadi angka tahunnya semua sama, 778 tahun. Cuma pada saat itu Nun Sewu ini bukan Prambanan Susara, karena yang diketahui sekarang itu untuk menghindari hal-hal yang berbau sara itu antara umat Hindu dan Buddha pada waktu itu berkonflik. Jadi ya semacam kayak sekarang itu Nun Sewu, Indomaret, Alfamart bersaingan gitu, dalam arti bersaingan. Jadi Candi Prambanan itu dulunya Candi Buddha. Itu diketahui dari waktu rekonstruksi Belanda dulu pada tahun 1891 dimulainya itu sampai dengan 1954 itu semua arca-arca yang di komplek Candi Indo itu tidak pas ukurannya, karena candi arca-arca itu harusnya dulunya tempat arca Buddha. Jadi kalau jenengan tidak datang Candi Prambanan,
pasti kalau dimasuk di candi utama yang Siwa itu yang paling gede itu, nanti di reng-rengnya pasti ada kejanggalan. Karena apa? Ukurannya tidak sesuai semuanya. Ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil seperti itu. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena itu bukan arca aslinya. Karena itu dulu bangunan Buddha yang diubah menjadi bangunan Hindu seperti itu. Mungkin untuk tambahan lagi, setelah berjalan dari 778 tahun tadi, terakhir prasasti yang ditemukan di Klaten itu kemarin ditemukan di daerah Ngerundel, itu berangkat tahun 847 Masehi. Itu juga menetapkan sebuah sima di daerah Ngerundel. Jadi di Klaten itu pusatnya itu, kalau dari data arkeologis itu sekitar di daerah Tegalmas itu pusat kerajaan Mataram kuno. Ditemukannya bukti-buktinya ya di situs Wonoboyo yang menjadi temuan emas terbesar di Indonesia. Itu ada lebih dari 200 kg, yaitu hampir emas semua. Itu perhiasan, mulai dari perhiasan kerajaan dan benda-benda yang mendukung adanya aktivitas kehidupan setiap hari. Jadi benda-benda itu terbuat dari emas, itu semacam alat-alat makan seperti itu berarti peradaban, itu bukan alat persembahan. Di daerah situ juga banyak lagi, di daerah Domboyang juga tahun 2018 kemarin juga ditemukan banyak artefak berupa emas juga, itu emasnya sudah terjual, jadi tidak bisa dibuktikan lagi. Untuk kisahnya itu aja dulu. Jadi intinya Klaten itu benar-benar tua. Kalau mau dilihat Nun Sewu kali biaya Solo, Klaten dulu sudah punya peradaban, Solo itu baru berbentuk rawa. Itu ada prasastinya semuanya, prasasti Telang namanya itu. Jadi Solo itu berbentuk rawa. Jadi orang Klaten dhisik yang mancing neng Solo, yang berburu neng Jogja. Jogja sebelah barat itu ada namanya Prasasti Salimar, angka 1 sampai 6, prasastinya ada 6. Jadi Prasasti Salimar 1 ditemukan di Piringan Prambanan, Prasasti Salimar 6 ditemukan di Nanggulan Kulon Progo. Itu menyebutkan bahwa di Prasasti Salimar 1 sampai 6 itu menyebutkan bahwa tanah di daerah sini itu namanya dulu hutan Salimar. Mungkin sekarang di Prasasti jadi Saleman itu, jadi Sleman terus. Nah itu kan waktu menerbitkan prasasti itu yang namanya Rake Balakas. Jadi dia masih di zamannya Rake Kayuwangi, itu menetapkan perdikan di hutan Salimar tadi yang ujungnya itu di sebelah barat Sungai Opak, sampai yang di Nanggulan Kulon Progo tadi itu sebuah hutan yang gunanya dalam catatan prasasti itu untuk daging-dagingnya itu dikonsumsi raja. Rajanya itu ada di Klaten, rajanya posisi itu. Jadi waktu di Klaten itu udah ada kerajaan Cina, kerajaan Mataram kuno. Di Jogja itu baru hutan. Jadi makanya benar, makanya kalau Pandangan Senopati Babat Alas Mentau betul itu, karena di sana masih hutan. Jadi peradabannya belum semodern Klaten. Ketika mungkin orang luar negeri belum bisa bangun-bangun yang kayak kehebatan candi gitu, masyarakat Klaten sudah bisa lagi. Makanya untuk membangkitkan bagaimana kebanggaan kita itu, pertama ya kita harus menggali sejarah itu dulu. Kalau sejarah itu dimunculkan kembali, itu otomatis ada timbul kebanggaan pada diri kita masing-masing ya. Terutama mungkin yang masih muda itu. Seperti kasus saya waktu di Gunung Kidul juga seperti itu. Di Gunung Kidul itu sebuah kabupaten yang paling minoritas dianggap di provinsi DIY. Mereka menumbuhkan rasa kebanggaannya dengan cara apa? Mereka menggali sejarah. Gunung Kidul dulu itu bekasnya Majapahit. Jadi dianggap dengan silsilahnya dari Majapahit, timbul kebanggaan. Mereka akhirnya tidak jadi kota gaplek seperti, tapi timbul spirit lah. Mungkin di Klaten juga seperti itu. Kalau pemuda-pemuda Klaten itu tahu bahwa selama ini yang jadi paradigma di Klaten kan, Klaten itu diapit oleh dua peradaban besar, Jogja dan Solo. Kebalik sebenarnya. Klaten itu malah membawa dua peradaban besar. Sebelum Jogja Solo ada peradaban, Klaten lebih ada dulu. Dan itu dicatat dalam sejarah yang namanya prasasti. Demikian pun matur nuwun menawi enten kelepatanipun. Monggo. Nggih, matur nuwun. Budaya Jawi, budaya Jawi,
Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, salah sehat di Jawi kaki sepangan sani di Banjaribur, Boko Dioniriknya, belum apa kami bermati, Guru Matio Wisono, selamat rata ini kalung Bukaten Guru Bapak, Para Ibu, Para Sutrisna Budoyo, akhirnya Sami Lawu, Ega Gadei, Rentek Ega Sani, Kereceh, Restantenaken Budaya Jawi, Amrit Boten Ulang, Boten Ucap, saking Para Putra Wayang Ika Sedaya. Kula atas nami Mas Oki selaku tuan rumah ngaturaken agunging panuwun karo karwane panjenengan saha ngaturaken agunging pangapunten akhiripun nami panjenengan wonten kathah kekirasanipun wonten kathah purwanipun datang para sedherek-sedherek saderengipun mondo dipun cek malih barang-barangipun menawi wonten ingkang ketinggalan. Wonten ing Pak Lurah, mugi lanjut tasih paring pangayoman nggih Pak nggih. Oh jadi. Ya semanten iki Mas Doni selaku pangarsa wonten ing panggilan dalu punika ngaturaken lagi ingkang kadhapun wonten ing panitia ngaturaken agunging panuwun saha tansah sumakto wonten samudra kula nggih wonten kathah tunggapipun kasuwun pepanggihan wonten ing wulan salajengipun kanthi sedulur. Nggih, budaya Jawi langgeng, budaya Jawi langgeng, budaya Jawi langgeng. Lintang Panjerino salah satunya juga dulu pernah berawal dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dari kegiatan-kegiatan sosial yang dulu kita pernah lakukan. Saat ini lebih ke istilahnya kegiatan budaya yang mana nanti tujuannya ya untuk rahmatan lil alamin, jadi untuk melayani masyarakat khususnya. Lintang Panjerino adalah ruang belajar bersama, berbagi, dan juga ruang untuk saling mengisi tentang hidup dan kehidupan, tentang budaya dan kebudayaan yang tentunya akan menjadi kebersamaan, hidup berdampingan dengan perbedaan dan keragaman yang ada, yang tentunya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai toleransi dengan harapan ke depan bisa memberikan kontribusi baik bagi masyarakat di Delanggu dan sekitarnya, yang tentunya untuk bangsa ini kita sebagai Lintang Panjerino ingin memberi yang terbaik untuk bangsa ini, menyatukan sebagai bangsa dengan perbedaan menjadi suatu keragaman bersama. Cokromanggil roda kehidupan, sebuah rangkaian peristiwa, sebuah cerita kehidupan masing-masing pribadi manusia, baik kehidupan sosial maupun kehidupan berketuhanan dan berkeyakinan, dan masing-masing manusia punya cerita masing-masing juga tentang pengalaman spiritualnya dalam melakukan proses-proses religiositasnya yang ini terjadi pada semua umat manusia. Untuk meningkatkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai Cokromanggilingan dalam kehidupan pribadi, ada yang perlu dilakukan. Yang pertama, nyebar wijining karukunan, nandur witing katresnan, nyiram banyu katenterman, ngerabuk subering taman. Ketika itu semua bisa terlewati, bisa kita lakukan, kita akan mencapai ngunduh tuwing kamulyan.